Assalamualaikum, jumpa lagi di cerita Bu Lin. Kenalin, nama aku Elin dan sekarang kita sekeluarga lagi menetap sementara di East Lansing, Michigan, Amerika. Aku punya dua anak yang bersekolah di SD negeri nggak jauh dari tempat kita tinggal. Sekilas info, kalau di sekolah anak-anak ini dapat sarapan dan makan siang gratis dari sekolah. Gratis karena pendapatan suamiku di bawah rata-rata dari pendapatan standar keluarga dengan 4 anggota keluarga. Ya namanya juga pendapatan anak kuliahan ya. Nah walaupun sekolah tutup karena COVID, pemerintah dan distrik sekolah tetap memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak di rumah. Karena ternyata banyak anak-anak Amerika yang sangat mengandalkan makanan dari sekolah untuk memenuhi kebutuhan harian makanan mereka. Gak nyangka ya, gak akan tahu deh kita kalau belum sampai Amerika dan lihat kenyataan ini. Proses distribusi makanan ini sempat berubah-ubah melihat situasi dan kondisi saat itu. Nah awalnya kan seminggu 3 kali, caranya tinggal dibagiin gini tapi ternyata rame banget. Akhirnya dirubah lagi hingga dapat cara yang aman untuk yang membagikan dan juga yang mengambil makanan. Hari ini hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 dan hari ini hari pertama pihak sekolah ngebagi-bagiin sarapan dan makan siang gratisan untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Sekarang kita mau ke tempat, katanya sih ada food truck, nanti kita lihat food trucknya ya. Beberapa orang udah ngantri di situ, kita lihat ya. Nah aku juga nggak tahu ini pertama kalinya nih mau ngambil. Ini ibu superintendennya datang sendiri bagi-bagiin informasi buat parents, buat orang tua, dan ini kita semua di sini lagi ngantri dan ngantrinya pada tahu diri jadi jaga jarak masing-masing. Lumayan banyak bu juga karena murid di apartemen 1855 ini yang sekolah di ini kayaknya Glen Cairn semua ya sekolah anak-anaknya. Ada berapa anak yang aku bilang aku punya anak 2. Walaupun biasanya sih yang suka makan di sekolah itu biasanya cuma adik ya, kakak udah jarang. Dulu waktu TK iya dia makan begitu, adiknya udah masuk sekolah malah dia maunya dari rumah. Kalau si adik mau di sekolah karena dia banyak makanan yang dia suka dari sekolahan. Yang bantu bagi-bagi makanan ini adalah volunteer dari komunitas sekolah. Di rumah dapat susunya banyak banget lagi, coklat semua. Adek nggak apa-apa nggak minum susu ini dek, dia soalnya perutnya suka alergian. Iya. Nah terus ini buat sarapannya tadi dikasih isinya bagels mini, buah, apalagi kak? Cereal. Nah ini buat makan siangnya nih, kayaknya burger deh, burger, snack. That's your lunch. Muffin, roti, yogurt, kismis, roti. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Maret 2020. Hari Rabu ini adalah kali kedua dari distrik itu nganterin makanan untuk kita sarapan dan makan siang untuk anak-anak ya, untuk jatah 2 hari Rabu dan Kamis. Yuk kita lihat truknya kayaknya udah di luar. Itu sekarang superintendennya sendiri yang bantuin ngasih tuh yang pakai jaket putih sama abu-abu. Kalau yang pakai jaket hijau itu guru ILL-nya anak-anak, jadi guru bahasa Inggrisnya anak-anak buat murid-murid yang internasional gitu. Nah ini jatah makanan untuk hari Rabu dan Kamis. Oh ya FYI, di sekolah anak-anak itu alhamdulillah nggak menyediakan makanan yang mengandung pork atau babi. Apalagi kepala chefnya itu adalah orang muslim berhijab. Jadi biasanya mereka itu ngasih dagingnya tuh sapi, ayam atau kalkun atau ikan. Kecuali marshmallow, karena marshmallow itu masih suka ada di acara-acara sekolah anak-anak, tapi anak-anakku udah aku kasih tahu jangan makan marshmallow di sekolah karena mengandung gelatin dari pork. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan ini kali ketiga food truck dari distrik sekolah anak-anak bakal datang bagiin makanan. Hari ini aku pakai masker karena kayaknya udah mulai pilek nih, ketularan anak-anak di rumah, jangan sampai nularin ke orang lain. Kita lihat dulu. Oh gerimis guys.
Di hari Jumat ini bukan cuma makanan yang dibagikan gratis, tapi juga banyak buku-buku tuh kita boleh ngambil sepuasnya. Terus mereka juga membagikan sampo, sabun, odol, sikat gigi, bahkan pembalut. Tapi lihat sendiri ya tadi orang-orang pada berdekatan dan lupa untuk melakukan physical distancing. Akhirnya pihak distrik memikirkan lagi bagaimana caranya untuk mendistribusikan ini dengan standar kesehatan pada saat COVID-19 ini. Akhirnya untuk pendistribusian berikutnya, pihak distrik menetapkan satu tempat yaitu East Lansing High School atau SMA East Lansing menjadi tempat untuk mengambil. Dan orang-orang tinggal bawa mobil, nanti ngantri ngambil. Tapi ternyata antrian mobilnya sampai ke jalanan dan bikin macet. Akhirnya pihak sekolah muter cara lagi gimana nih untuk ngebagiin makanan ini dengan cara yang paling efektif dan aman untuk semua pihak. Ini punyanya kakak, punya adik, entah udah dibawa kemana sama dia. Jadi buku-buku, terus dapat odol, tisu, snack nih, muffin, snack bar, yogurt, ini cheese stick nih, terus susu-susu banyak banget, yogurt juga, apple juice, cereal, ada apple, ini apple sauce, anak-anak sini suka makan apple sauce, jadi udah hancur gitu apelnya, kismis, terus ada apel belum dikupas, ada apel juga yang udah dikupas. Ini tadi muffin udah ya. Terus nih brokolinya mentah. Anak sini suka makan brokoli mentah, apel, wortel, yogurt lagi. Terus dapet ini makanan beratnya. Ini tuh roti gandum, isinya daging kalkun sama keju. Nggak ada sayurnya ya, karena sayurnya udah ini kan. Terus sama apa nih namanya, burrito apa tortilla wrap, isinya ayam. Banyak loh isinya tuh. Tuh. Ini per satu anak dapatnya kurang lebih sebanyak ini. Untuk 2-3 hari gitu. Kali ini dapat satu jenis mainan juga dan aku pilih kartu Uno. Oh iya, lanjut tadi ngomongin masalah makanan mengandung babi. Sebenarnya kita tuh juga sempet dapet sandwich yang ada daging hamnya gitu. Karena sebenarnya kan program makanan ini untuk seluruh sekolah, seluruh SD, SMP, SMA yang ada di satu distrik East Lansing. Mungkin mereka lupa kalau sekolah Glen Cairn, sekolah anak-anak ini nggak ngasih makan makanan yang mengandung pork atau babi. Akhirnya setelah ada laporan dari beberapa orang tua murid yang muslim juga, pihak sekolah udah nggak pernah ngasih sandwich isi ham itu. Akhirnya isinya balik lagi ke kalkun atau ayam. Kali ini dapat 4 box karena distribusinya jadi cuma seminggu sekali, yaitu tiap hari Kamis. Sebelumnya kan seminggu 3 kali ya, tapi jumlah makanannya sama banyaknya, malah kayaknya lebih banyak lagi, sampai berlimpah ruah deh pokoknya. Ya, sama makan. Oh iya, tadi aku ceritakan tentang pendistribusian makanan untuk menghindari antrian orang berdiri. Jadinya mereka memusatkan untuk membagikan makanan ini di SMA East Lansing dengan cara drive-thru. Kita tinggal buka bagasi, nanti mereka memasukkan makanan ke bagasi kita. Tapi ternyata cara ini nggak efektif juga karena bikin macet dan banyak yang nggak kebagian hari itu. Akhirnya pihak MSU SPO membantu untuk pendistribusian khusus ke gedung 1855 ini tempat kita tinggal. Jadi mereka naruh makanan di depan gedung community center ini nih. Terus nanti kita datang bergantian untuk mengambil makanan. Jadi kita untuk menghindari papasan dan antrian panjang seperti yang sebelum-sebelumnya. Saat ini aku cuma ngambil 3 box karena ngerasa 4 box kebanyakan. Tapi ternyata akhirnya aku kurangin lagi. Terakhir aku cuma ngambil 2 box dan 1 plastik susu isi 8. Karena kayaknya itu aja udah cukup untuk anak-anak selama 1 minggu. Beberapa makanan yang sekiranya nggak kemakan sama anak-anak kita bagiin lagi ke teman-teman mahasiswa atau tetangga-tetangga di sini. Oh iya, untuk makanan mereka tiap minggu itu ngasih variasi makanan yang ya lumayan berbeda, tapi banyak juga yang sama sih. Yang beda tuh biasanya makanan-makanan beratnya tuh. Ini kan nugget, ada bagel, nanti mungkin minggu depannya ada pasta atau tuna atau roti sandwich. Tapi buah-buahan
sayur dan keju tuh pasti ada, susu juga, yogurt juga, keju juga, udah ya tadi keju. Nah yang di cup-cup kecil itu tuh jenis berbagai macam jenis jus-jusan ya. Anak-anak tapi kurang terlalu suka, mereka lebih suka makan dari buahnya langsung. Jadi kita sharing lagi ke teman-teman yang lain. Nah udah 2 minggu belakangan ini kita dapat tambahan fresh produce. Isinya itu sayur mayur dan buah-buahan, sama ada lagi 1 box keju. Ini gantian aja sih, kalau nggak dapat fresh produce yang tadi sayur, dapatnya keju. Ini banyak banget ya Allah. Kalau kita beli ini berapa puluh dolar. Alhamdulillah banget ya. Nah kalau keju-kejuan kesukaannya si adik nih. Oh iya, beda sama makanan food bank yang kadang kita suka dapat udah expire. Kalau makanan dari sekolah ini masih lama expire-nya dan fresh. Tahu nggak apa yang ada di pikiran aku lihat makanan berlimpah gini? Andai bisa aku sharing sama anak-anak di Indonesia ya. Ada pintu Doraemon, tinggal aku oper gitu. Ya wis, sekian dulu cerita bulan kali ini. Sampai jumpa di cerita yang lain. Assalamualaikum.